dengan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas nama pemerintah negara. Pada hari ini kami sangat memberikan apresiasi atas sebuah undangan dalam konsep pembangunan nagari Batang Baru untuk ke depan. Kehadiran Bapak Ibu hari ini merupakan satu representasi bagaimana peran kita secara bersama untuk membangun nagari secara bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, pengabdian kita hari ini juga menjadi bagian catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kepada Bapak Ibu, pada hari ini merupakan satu agenda tahunan dari sebuah sistem perencanaan pemerintah negari, termasuk juga dalam rangka mengaplikasikan bagaimana konsep-konsep pembangunan dalam konteks pemerintah Kabupaten Solo itu yaitu membakti Batang Karangga. Artinya bagaimana kepentingan pembangunan itu lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum. Alhamdulillah hari ini, tahun lalu kita juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Di tahun ini telah dilakukan eksekusi kegiatan pembangunan, baik itu dari pemerintah kabupaten, baik juga dari pusat. Tidaknya tahun ini Batang Baru itu dari APBD Kabupaten Solo itu mencapai 4 miliar. Ini perlu juga kita syukuri, karena apa yang didapatkan hari ini merupakan suatu konsep seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Solo. Beliau itu lebih memfokuskan anggaran untuk kepentingan pembangunan negara, kepentingan pembangunan dalam skala dasar. Nah, pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga dalam konteks pembangunan nagari, bagaimana nagari juga membangun hubungan vertikal, baik itu dengan kabupaten juga pusat. Alhamdulillah melalui pemerintah pusat kita juga banyak, mungkin ada irigasi, ada bedah rumah, mungkin juga ada WC. Kemudian juga tidak semata hanya pemerintah, dalam rangka membantu pemberdayaan dari kegiatan kita di Batang Baru, melalui CSR Aqua juga sudah banyak dilakukan pembinaan kelompok. Hari ini mulai dikembangkan, mungkin di Kelok Batuang juga sudah dikembangkan. Mudah-mudahan ini berlanjut secara berkelanjutan, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Batang Baru itu tetap menjadi satu kegiatan yang berkelanjutan. Nah, pada kesempatan hari ini kepada Bapak Ibu, barangkali 10 tahun kami telah hadir di depan Bapak Ibu semua, baik kebersamaan dalam pembangunan nagari, baik dalam musyawarah nagari. Barangkali hari ini merupakan hari terakhir kami berada di podium ini dalam rangka menyusun sistem perencanaan dari pembangunan nagari. Satu titipan kami kepada Bapak Ibu, salah satu agenda yang perlu kita pertahankan secara bersama untuk nagari Batang Baru, mudah-mudahan di akhir September ini kita sudah agendakan wisuda Hafiz kedua. Jadi ini kami menitip baik itu kepada seluruh anggota BPN, kepada para alim ulama, kepada mungkin TPQ Pak Afas yang akan itu mendorong dari kegiatan ini, maka ini menjadi salah satu agenda kalender tahunan di Batang Baru. Karena kita melihat di tahun ini itu lebih dari 50 orang hafiz dan hafizah Batang Baru itu rata-rata di atas 2 juz, ada yang 4 juz. Mudah-mudahan hari ini ada 30 juz. Ini perlu menjadi satu kebanggaan, karena satu-satunya negari di Kabupaten Solo yang berani menganggarkan untuk kepentingan negari rumah Batang Baru. Ini boleh kita lihat ya Pak Tua dari data-data yang ada. Maka di penghujung kegiatan kali ini kami menitipkan kepada kita semua, semoga ini menjadi satu kalender tahunan, menjadi catatan penting prioritas yang perlu kita lakukan untuk negara yang kita cintai. Karena harapan kita ke depan,
Mungkin apa yang kita lakukan hari ini tidak seperti membangun sebuah jembatan. Kalau bangun jembatan sebulan nampak manfaat, bisa kita lewati. Tapi membangun fondasi keagamaan ini bisa jadi 10 atau 15 tahun ke depan. Membangun dunia pendidikan itu bukan bisa kita petik hari ini. 10-15 tahun ke depan, kalau berhasil anak-anak banyak yang habis. Sehingga pemimpin-pemimpin Batambarus ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang Al-Qurani. Inilah harapan kita. Kemudian dalam kesempatan itu kami yakin sebagai manusia yang lemah, banyak hal kekurangan. 10 tahun kami memimpin di Batambarus, kami cukup banyak mendapatkan ilmu, pengalaman, respon, komunikasi dengan bapak-bapak, kritik, saran-saran yang membangun. Ini sangat penting untuk kepentingan Batambarus. Sehingga sampai hari ini harkat martabat Nagari Batambarus di Kabupaten Solok itu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh nagari-nagari lain di Kabupaten Solok. Jadi bisa kita buktikan di tingkat SKPD yang ada di Kabupaten Solok, bahkan Sumatera Barat. Nah, inilah peran kita secara bersama-sama. Bagaimana ini kita pertahankan ke depan, bahwa Nagari Batambarus yang berada di pusat etalasenya Kabupaten Solok kalau bisa memang menjadi pilot project dari banyak kegiatan yang kita laksanakan. Jadi kepada Bapak Ibu, atas segala kekurangan kami selama ini, waduh, baik secara pribadi, baik yang kurang terfasilitasi selama kami memimpin di Nagari Batambarus, dari lubuk hati yang paling dalam, hari ini kami mohon maaf kepada para tokoh masyarakat yang ada. Karena insya Allah di 31 September ya, Pak Sekda sudah mengusulkan pengunduran diri kami. Mudah-mudahan SK pemberhentian kami itu keluar di akhir bulan ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pribadi, atas nama Wali Nagari, dan juga atas nama keluarga, yaitu dari Ibu Ketua PKK, seandainya dari Ibu Kader, ada yang kurang bagus respon, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalian didoakan itu, ya Pak, Ibu Kader, alhamdulillah. Dan ini salah satu bukti kebersamaan kita. Bagaimana Batambarus itu ke depan tetap menjadi yang terbaik di Kabupaten Solok. Batambarus itu tidak bisa disepelekan oleh orang-orang lain di Kabupaten Solok. Tapi insya Allah sampai hari ini kita tetap menjalankan pemerintahan baik secara baik. Dalam menyusun konsep-konsep perencanaan hari ini, maka musrembang yang kita lakukan, banyak orang berpedoman bahwa ketika kita laksanakan musrembang itu tidak ada artinya kita menyusun sebuah perencanaan. Itu paradigma yang salah sebenarnya. Karena setiap pembangunan yang kita lakukan di Nagari, setiap pembangunan yang dilakukan di tingkat kabupaten, itu salah satu dasar dari perencanaan daerah itu diawal dari proses musrembang yang kita lakukan. Baik dalam skala kewenangan anggaran Nagari, juga dalam skala kewenangan anggaran kabupaten, pusat, dan nasional. Nagari, maka kewenangan Nagari. Yang tidak mampu Nagari, maka kita usulkan ke kabupaten. Nah, hari ini kehadiran dari seluruh SKPD yang hadir merupakan suatu gambaran bagaimana aspirasi yang kita lahirkan hari ini juga dicatat di masing-masing dinas yang memiliki kewenangan dari usulan dari masyarakat. Apakah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pertanian, mungkin ada pangan. Karena kita mayoritas didominasi tingkat perekonomian kita di Batambarus itu didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan musrembang RKP TA 2024 dan DU RKP tahun 2025 kita
buka secara resmi. Mari kita bermusyawarah, silakan sampaikan aspirasi dari ibu-ibu yang belum terakomodir di dalam rapat-rapat nanti. Terutama sekali bagi para kader, mungkin juga ada kelompok-kelompok masyarakat, mungkin juga ada BSU yang sudah hadir 2 hari ini, yaitu BSU Kelo Selayang dan Kelo Batuang. Ini akan menjadi input kita dalam penanganan lingkungan, setidaknya mengurangi durasi sampah. Dan juga terima kasih kepada Aqua Solo yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan BSU yang ada di Nagariwa Tambarus. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arina haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna ijtinabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.